teman-teman, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube saya, channel gambar-gambar. Seperti yang mungkin teman-teman sudah ikuti dari seri video belajar menggambar saya yang pertama dan yang kedua. Hari ini kita akan membuat video seri belajar menggambar yang ke episode yang ketiga. Kali ini pembahasannya tentang pensil pensil graphic stick. Kita lanjut ke pensil graphic stick. Tapi yang pertama teman-teman harus mengenal terlebih dahulu pensil graphic stick. Kita mulai dari pengenalan gambar atau model dari pensil graphic stick. Seperti ini teman-teman, kita lihat. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Begini teman-teman, kalau untuk pensil grafik itu semakin teman-teman tahu dulu kalau pensil grafik itu dibuat dari campuran lempung dan grafik. Jadi semakin banyak lempung, berarti dia mempengaruhi tingkat kekerasan dari dari pensil ini. Jadi semakin banyak lempung atau semakin banyak keramik atau semakin banyak tanah liatnya, campuran liatnya, berarti itu dia semakin keras berarti tingkat kehitaman dari setiap arsiran itu semakin terang. Jadi kalau semakin lembut berarti dia semakin gelap gitu. Dia prinsipnya hampir sama sih, semua pensil prinsipnya hampir sama. Semakin lembut atau semakin banyak campuran karbon atau grafitnya, dia semakin gelap, dan semakin keras juga pensilnya berarti dia semakin terang atau semakin pudar. Dia bentuknya segi 6 seperti pensil lah, dia bentuknya segi 6. Ukuran panjangnya itu dia cuman 4 inci. Jadi seperti ini, 4 inci. Dia sepanjang ini teman-teman. Jadi dia cuman sepanjang jari lah, sepanjang ini. Dia sama seperti krayon. Ukuran diameternya biasanya setengah inci. Jadi dia seperti ini. Setengah inci, mana silau sekali. Setengah inci. Dia seperti ini. Jadi dia seperti jari. Dia sebesar jari. Terus kalau untuk klasifikasi pensil graphic stick ini dibagi dua, yaitu klasifikasi gelap dan klasifikasi terang. Kalau untuk teman-teman mau lihat seperti ini gambarnya. Jadi klasifikasi terang itu urutannya 2, 4, 6. Dan klasifikasi gelap itu 8, 10, dan 12. Fungsi dari pensil graphic stick. Fungsinya pensil graphic stick itu yang paling pertama itu sebenarnya untuk membuat arsiran pada media berskala besar. Itu sebenarnya fungsi utama dari pensil graphic stick. Jadi kalau teman-teman mau menggambar tapi karena medianya besar seperti background atau backgroundnya mau dibikin hitam atau itu biasanya kalau arsir background itu jadi malas. Jadi gunakan pensil graphic stick untuk membuat arsiran dalam skala besar. Itu untuk mempermudah kita menyelesaikan satu gambar dengan waktu yang lebih cepat.
Kalau teman-teman mau lihat seperti apa kita menggores di pensil grafik, menggores media dengan pensil grafik stick itu seperti ini contohnya teman-teman. Berikutnya fungsi dari pensil grafik stick yang kedua itu adalah untuk membuat gambar-gambar watercolor tapi dengan model black and gray. Jadi karena sifat pensil ini sangat mudah bercampur dengan air, jadi memang sangat mudah digunakan untuk gambar-gambar watercolor dengan tema black and gray. Kalau teman-teman mau lihat hasilnya watercolor tema black and gray dengan pensil ini, itu dia seperti ini gambarnya. Terus berikut itu memberikan efek garis yang lebih besar dibandingkan pensil grafik standar. Jadi pensil grafik standar itu kalau mau membuat garis berarti halus, dia halus karena ujung pensilnya halus. Tapi pensil grafik stick ini karena ujung pensilnya lebih besar, jadi dia bisa memberikan efek garis yang lebih besar dibandingkan pensil grafik standar. Fungsi yang berikutnya dari pensil grafik stick itu memberikan sentuhan arsiran yang lebih soft dibandingkan dengan pensil grafik standar. Karena begini teman-teman, karena semakin luas bidang tekan, bidang tekan itu bidang yang ujung pensil yang mengenai permukaan kertas gambar. Jadi semakin kecil bidang tekan, semakin tajam ujung pensil, berarti dia akan terkesan lebih memberikan garis yang semakin tegas atau permukaan arsiran yang semakin tegas, menghasilkan arsiran yang semakin tegas. Sedangkan kalau permukaan bidang tekannya semakin tumpul, berarti dia akan memberikan efek arsiran atau garis atau gambar yang timbul itu nanti akan semakin tipis. Jadi pensil grafik standar ini, pensil grafik stick ini, dia sangat cocok untuk memberikan degradasi halus pada bidang tekan yang besar, yang luas. Sedangkan kalau bidang gambar yang membutuhkan ketegasan yang betul-betul tegas, degradasi yang tegas, berarti itu kita gunakan pensil grafik standar daripada pensil grafik stick. Jadi seperti itu teman-teman. Itu kelebihan dan bukan kelebihan, tapi dia punya fungsi. Sekarang kalau untuk merek dan jenis itu saya kurang terlalu tahu, tapi yang saya tahu kalau jenis pensil grafik ini, grafik stick ini, itu merek yang gampang ditemukan itu mereknya Lyra. Kalau teman-teman mau lihat merek Lyra itu seperti gambar yang ini teman-teman. Untuk teman-teman yang baru mau belajar menggambar, apalagi bertemu dengan media arsiran yang besar atau yang butuhkan tingkat degradasi yang sangat tipis, itu saya sarankan untuk beli jenis pensil yang ini supaya lebih mempermudah teman-teman untuk memberikan sentuhan halusnya. Untuk sesi video yang berikutnya, seri video yang keempat, kita akan belajar tentang pensil Conte. Ya teman-teman, itu saja penjelasannya tentang pensil grafik stick. Kalau teman-teman suka,
dengan video ini jangan lupa di like, di share, di komen, dan subscribe. Terus dukung channel ini biar makin berkembang dan makin maju. Oke, kita jumpa lagi di video-video yang lainnya. Dadah.